Haleluya, Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin membahas mengapa berdoa pada waktu sakit, karena ada janji Tuhan. Dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26, Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, Yehova Rafa. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi karena Tuhan janji untuk menyembuhkan, kita percaya, ya berdoa kepada Tuhan mohon kesembuhan. Tapi kalau memang nggak percaya pada janji Tuhan ini, ya buat apa berdoa? Jadi modal pertama untuk berdoa pada waktu sakit adalah percaya bahwa Yehova Rafa, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Pegang ini baik-baik dalam segala keadaan. Pada waktu saudara menderita, pada waktu saudara sakit, perlu pemulihan. Pegang ini baik-baik. Sebelum berdoa lebih lanjut, Yehova Rafa, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhanlah yang menyembuhkan aku dalam hal kita sakit. Kemudian belajarlah dari Daud bagaimana dia berdoa waktu sakit. Ya, jadi Daud sakit dan dia berdoa pada waktu sakit. Kita bisa belajar dari Daud. Yang pertama, pada waktu sakit, Daud itu mengaku akan salahnya, mengaku akan dosa kepada Tuhan. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima berbunyi begini. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Jadi, kadang-kadang orang cenderung menyalahkan Tuhan. Katanya Tuhan, katanya begini. Kenapa saya harus begini? Saudara, tirulah sikap Raja Daud. Pada waktu dia sakit yang pertama dia bilang, murka Tuhan datang kepadaku, amarah Tuhan datang atasku karena kesalahanku, karena dosa-dosaku yang begitu besar. Dia awali Mazmur ini dengan pengakuan dosa, dan diakhiri juga dengan pengakuan dosa. Dalam ayat yang ke-19 dia bilang, ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Saudara, tanpa pengakuan dosa, sulit memang. Karena sebagian besar penyakit, mau diakui tidak diakui, itu terjadi karena dosa. Ya, sayangnya orang sekarang seringkali terlalu GR kalau bicara soal dosa, bilang kamu menghakimi saya. Tapi saudara-saudara, contoh dari Alkitab adalah orang sakit berdoa mohon kesembuhan, pertama adalah mengaku dosanya. Bahkan dalam kitab Yakobus dikatakan diurapi minyak, dan kalau dia berdosa kesalahannya pun diampuni. Erat hubungan sakit dan dosa. Mengaku dosa, bertobat. Dan yang kedua, berserah kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-38 ini, Daud berkata, Tuhan, engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Mengeluh kepada Tuhan tidak apa-apa. Tapi dia bilang, Tuhan, engkau tahu segala keinginanku. Berserahlah kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dalam ayat yang ke-11, Daud bilang, jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadamu. Tapi, kembali kepada ayat yang ke-10 tadi, engkau tahu segala keinginanku. Ini orang yang berserah kepada Tuhan. Dia memerlukan kesembuhan, Tuhan tahu. Engkau tahu akan segala keinginanku. Kemudian dia berdoa cara menghadapi orang-orang yang kepo. Dalam ayatnya yang ke-12 dan seterusnya, dia bilang gini, sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat, orang yang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Banyak orang kepo, kalau kita sakit sih banyak orang kepo. Ada orang yang simpati, tapi ada orang yang sok kepingin tahu saja. Sakit apa? Dirahasiakan kenapa ya? Begini, begitu. Saudara-saudara, apa memang harus disiarkan di suara Gracia kalau aku lagi sakit ini gitu? Kan tidak perlu. Kalau tidak kepo, maka saudara akan menghubungi orang yang sakit itu dan bilang, saya dengar saudara sakit, apa yang bisa saya bantu? Itu ya betul. Jangan rasan-rasan di sana-sini orang kepo. Itu menghancurkan mental orang sakit. Tapi Daud punya sikap dalam menghadapi orang kepo ini. Dia bilang, aku seperti orang tuli, tidak mendengar, dan seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar dan tak ada bantahan dalam mulutnya. Itu harusnya. Kalau kita sakit dalam menghadapi orang kepo, menang baik saudara. Diam saja, kayak orang tidak dengar. Soalnya kalau saudara repot dengan orang kepo, saudara akan jadi lemah karenanya. Biar saja mereka mau ngomong apa di luar, tapi tetap
pemandang kepada Tuhan. Karena itu dalam menghadapi orang kepo ini, Daud bilang dalam ayat yang ke-16, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, engkaulah yang akan menjawab aku ya Tuhan Allahku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Jadi, biarlah yang kepo tetap kepo, tapi pengharapan kita tetap pada Tuhan. Yang penting, jangan meninggalkan Tuhan. Sahabat-sahabat yang pura-pura jadi sahabat, akan kelihatan pada waktu kita sedang menderita. Dia meninggalkan kita, tidak apa-apa. Tapi Daud bilang, tapi Tuhan, engkau jangan meninggalkan aku, sebab kepadamu aku berharap. Saudara-saudara, dengan segenap hati Daud berdoa, dengan segenap hati Daud mengaku dosanya, dengan segenap hati Daud menyerah kepada Tuhan, dengan segenap hati Daud tidak mau peduli pada orang kepo, tapi menaruh pengharapannya pada Tuhan, maka Daud pun mengalami mujizat Allah. Ya, saudara, Tuhanlah menolong kita. Daud mengakhirinya dengan, segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Sebab apa? Dari Tuhanlah datang pertolongan. Saudara, kalau sakit, ingat, nomor satu pegang dulu, Yehova Rafa, Tuhan menyembuhkan engkau. Kedua, akui dosamu. Lalu selanjutnya, berserahlah pada Tuhan. Lalu langkah berikutnya, coba kajalah pada orang-orang kepo, pura-pura tidak dengar, tapi kuatkan pengharapanmu pada Tuhan. Minta, usahakan supaya engkau tetap tinggal dengan Tuhan. Jadi kalau sakit, kalau saya sakit, saya tidak pernah nonton TV, tak diemin aja TV. Sebab apa? Saya mau menyendiri dengan Tuhan. Ya, pikiran ini tidak boleh dikotori dengan berbagai macam hal yang najis dari luar sana, tapi lebih baik arahkan hati kepada Tuhan. Sebab kepada Tuhan kita berharap. Niscaya saudara akan menemukan bahwa, mengalami sendiri bahwa Yehova Rafa itu masih berlaku sampai sekarang, bahwa Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.